modal yang bagus berapa sih untuk bisa trading profit tuh? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ajosan teman-teman. Hari ini kita mau bikin video ya, cara untuk analisa. Jadi sebenarnya udah 2 hari ini saya nggak enak badan, makanya nggak bikin video. Tapi saya sempatin bikin video teman-teman, karena meskipun kita di rumah nggak enak badan gitu ya, tetap kita harus bisa ngelihat market ya. Karena trading forex itu ya nggak kayak kita kerja di kantoran gitu. Trading di forex itu ya kita bebas kapan aja masuk pasar. Oke teman-teman, seperti biasa saya lebih suka trading di market gold XAUUSD, dan saya pakai indikator final super profit Ajosan. Cara untuk menganalisa ya, untuk mapping ya atau analisa yang paling bagus itu kita harus lihat dulu di H4-nya dulu teman-teman. Di sini H4-nya RSI itu di atas angka 50 ya. Kemudian H1 ini udah bersilangan untuk stokastiknya, dan dia untuk RSI-nya menuju ke bawah 50. Untuk 30-nya dia udah menyeberang. Untuk 15 dia udah ke bawah teman-teman. Ini sebenarnya market akan turun ya teman-teman, akan sell. Melihat dari pergerakan harga di sini, ini juga untuk RSI-nya udah mulai membentuk ke bawah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau manfaatin scalping ya, manfaatin momen scalping nggak masalah. Nanti OP-nya itu di sini. OP-nya di sini. Nah, ini siap-siap bikin pending order di sini, nanti TP-nya di sini. Nah, setelah sampai sini kita OP lagi sell sampai sini. Ini harga support yang sudah terverifikasi ya. Dan untuk teman-teman yang masih bingung trading itu baiknya jam berapa sih? Nah, saya sarankan trading itu sebaiknya di jam 7:30 atau jam 8 malam. Pas mau masuk pasar Amerika ya, itu waktu yang bagus untuk trading sebenarnya. Ya. Jadi waktu yang bagus untuk trading itu adalah malam jam 8-an. Jadi kalau teman-teman punya aktivitas di luar, di kantor ya, kerja, itu bisa siang hari. Nah, nanti malamnya bisa untuk trading. Seperti itu teman-teman. Jadi trading ini sebenarnya nggak mengganggu sama sekali. Kemudian modal yang bagus berapa sih untuk bisa trading profit tuh? Yang paling bagus itu modalnya adalah berapa kemampuan kita untuk siap kehilangan modal. Jadi contohnya kita punya 100 juta. Kita siap kehilangan modalnya cuma misalkan $400 atau sekitar 5 jutaan ya. Nah, ya udah. Yang $400 ini kita pakai buat trading. Jadi ibaratnya gini teman-teman. Kalau teman-teman trading dengan ketakutan akan loss ya, ketakutan akan loss karena sayang duitnya bukan duit dingin gitu ya. Nah, itu nggak bakal bener tradingnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, 400 kegedean, udah dikurangin 200. Jadi 200 itu adalah modal yang siap kita untuk kalau seandainya nanti terjadi loss. Karena market itu nggak ada yang tahu. Market forex itu nggak ada yang tahu akan kemana. Kita hanya bisa memprediksi harga sebelumnya. Seperti ini. Ini harga sebelumnya, kita nggak bakal tahu kemana ini dia akan naik atau dia akan turun. Semuanya bisa terjadi ya. Jadi berapa modal yang bagus untuk trading? Berapa kemampuan kita atau kesiapan kita untuk loss? Karena logikanya begini teman-teman. Kalau kita pakai modal yang siap loss, maka kita akan melakukan trading dengan percaya diri ya, meskipun harus diukur lotnya juga ya, jangan sampai modalnya $200 kita lotnya 0,10 misalkan, apalagi di gold itu nggak masuk akal. Jadi
Kalau modalnya $200 ya kita masuk ke marketnya 0,2 ya, 0,03 itu maksimal. Seperti itu aja. Jadi kita tetap menggunakan money management meskipun kita depositnya sesuai dengan kemampuan kita, karena itu adalah pembelajaran untuk trading kita. Nah, terus gimana kalau misalkan udah profit? Nah, sebaiknya kalau menurut saya, kalau udah profit langsung di WD aja. Contohnya nih, kita modal $200. Nah, kemudian kita profit $100. Udah, yang $100 di WD aja. Yang $100 di WD aja dulu ya. Nggak usah nunggu sampai 1000 gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan saldo kita semakin banyak, maka lot kita semakin nggak terkendali. Malah justru nanti setelah kita saldo banyak, lotnya tidak terkendali, kita bukannya untung malah rugi. Sehingga habis semua. Nah, kerugian itu sangat disesali oleh trader, teman-teman. Jadi kita modalnya 200 nih, udah nyampe 1000. Nah, kita nganggapnya kita lossnya ya 1000. Seperti itu, padahal modal kita ya 200. Jadi ya kalau menurut saya sih logikanya ya, modal 200 dapat 100, udah WD aja 100. Berarti kita udah balik modal 100 ya. Nah, nanti hari berikutnya trading lagi, profit lagi 100, kita tarik lagi. Seperti itu terus teman-teman. Nah, sampai nanti kita mampu untuk menaikkan deposit. Berapa kita mau menaikkan depositnya? Misalkan, udah saya bikin akun baru nih dengan deposit 1000 karena saya siap kehilangan modal 1000 ini. Nah, nanti itu bertahap. Jadi bukan dari modal kecil terus jadi saldo sebanyak mungkin. Itu nggak masuk akal, teman-teman. Itu nggak masuk akal. Itu nggak ada dalam pelajaran trading. Ya, meskipun ada aja salah satu orang yang bisa melakukan itu, tapi itu jarang terjadi. Karena ya kita manusia itu namanya manusia itu serakah ya. Udah modal 200 jadi 1000, pengennya jadi 2000. Udah jadi 2000 pengennya jadi 4000. Seperti itu terus. Padahal nggak masuk akal modal 200 jadi 4000 itu ya. Yang masuk akal itu ya seperti tadi yang saya jelasin itu. Kita berapa siap lossnya? Misalkan 100 ya udah 100. Dapatnya berapa? Ya udah itu di WD. Nanti udah lama kita udah menguasai psikologi, udah menguasai market, kita udah bisa trading secara konsisten. Nah, baru kita bisa membuat planning baru ya. Misalkan bikin akun baru ya untuk deposit yang lebih banyak. Jadi seperti itu aja. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.